Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Rangkum Update. Pada video kali ini, kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk mempelajari sejarah letusan gunung berapi yang dahsyat dan bagaimana para ilmuwan bisa mengetahui usia serta kekuatan letusannya. Dari letusan supervulkan Toba hingga Gunung Tambora, kita akan mengeksplorasi berbagai metode ilmiah yang digunakan untuk mengungkap misteri-misteri geologis bumi. Bagaimana para ahli geologi bisa memperkirakan usia gunung dan letusannya? Mari kita simak lebih lanjut. Sekitar 74.000 tahun lalu, supervulkan Toba meletus dengan sangat hebat, yang dipercaya memicu kepunahan massal. Sekitar 105.000 tahun lalu, Gunung Sunda meletus dan menciptakan Danau Bandung. Kemudian, 40.000 tahun yang lalu, letusan Gunung Tengger membentuk kaldera berupa lautan pasir, dan 30.000 tahun lalu, Gunung Batur meletus membentuk kaldera yang kita lihat hari ini. Ilmu geologi telah mengungkap berbagai peristiwa dari masa lalu bumi, termasuk kejadian-kejadian yang terjadi ratusan hingga jutaan tahun lalu. Bumi sendiri diperkirakan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Bagaimana para ilmuwan mengetahui usia bumi? Jawabannya adalah melalui teknik penanggalan radioaktif, yang membandingkan isotop radioaktif alami dengan hasil peluruhannya. Para ahli geologi menggunakan skala waktu geologi untuk memetakan hubungan antar peristiwa di sepanjang sejarah bumi. Dalam video ini, kita akan mendalami cara-cara untuk mengetahui usia gunung berapi. Salah satu metode yang digunakan adalah penanggalan radiometrik, yaitu mengukur peluruhan isotop radioaktif dalam batuan. Teknik ini memungkinkan ilmuwan untuk menentukan usia absolut dari batuan dan fitur geologi lainnya. Penanggalan radiometrik juga dapat digabungkan dengan prinsip stratigrafi, di mana lapisan batuan yang lebih tua ditemukan di bagian bawah, dan lapisan yang lebih muda di atas. Fosil-fosil yang ditemukan di lapisan batuan juga dapat memberi petunjuk usia, seperti penemuan fosil gajah purba di Kudus yang usianya ditentukan melalui penanggalan radiokarbon. Selain itu, erosi dan pelapukan pada pegunungan menunjukkan usianya. Pegunungan yang lebih tua biasanya memiliki tanda-tanda erosi yang lebih kuat. Contohnya, Gunung Guntur yang masih muda memiliki karakteristik yang berbeda dari kaldera Sunda yang jauh lebih tua. Ahli geologi juga menggunakan sejarah tektonik untuk memperkirakan usia gunung, dengan memahami proses pembentukan pegunungan melalui pergerakan lempeng tektonik. Dengan menggabungkan berbagai teknik ini, ahli geologi dapat memperkirakan kapan suatu gunung terbentuk dan bagaimana evolusinya. Bagaimana para ahli mengetahui kekuatan letusan gunung di masa lalu? Mereka menganalisis sampel batuan dan lapisan tanah di sekitar kaldera atau jejak letusan yang tersisa, seperti abu vulkanik dan magma yang membeku. Jejak-jejak ini dianalisis menggunakan metode penanggalan. Semakin dahsyat letusan, semakin mudah ditemukan jejaknya, seperti ukuran kaldera yang terbentuk. Kaldera besar, seperti kaldera Toba, hanya bisa dihasilkan oleh letusan supervulkan. Letusan Tambora sekitar 200 tahun lalu, meski dahsyat, masih kalah besar dibandingkan Toba, namun menciptakan kaldera dengan diameter 7 km. Material vulkanik yang dimuntahkan oleh gunung juga memberikan informasi tentang kekuatan letusannya. Letusan supervulkan Toba misalnya, menyebarkan material vulkanik hingga ke seluruh dunia, dengan jejak yang ditemukan hingga di Greenland dan India. Berdasarkan berbagai penelitian, ahli geologi menyimpulkan kekuatan letusan Toba yang terjadi 74.000 tahun lalu. Semua temuan ini, meski sebagian masih berupa hipotesis, telah diuji secara ilmiah dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, memberikan kita wawasan yang lebih akurat tentang sejarah letusan gunung berapi di masa lalu. Jadi, itulah beberapa metode yang digunakan para ahli untuk mengungkap sejarah letusan gunung berapi, dari penanggalan radiometrik hingga analisis lapisan tanah dan batuan. Ilmu geologi terus memberikan kita wawasan yang lebih mendalam tentang masa lalu bumi yang luar biasa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.